Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sebagaimana yang kita harapkan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang ilmu tajwid. Setelah kita belajar tentang beberapa bab yang terakhir, yaitu tentang idgham, macam-macam idgham, kita akan sampai pada pasal atau bab selanjutnya, yaitu tentang apa yang dinamakan dengan bacaan panjang atau mad, ya. Kita akan belajar tentang macam-macam mad. Apa itu mad? Nanti akan kita pelajari. Kita langsung saja ke jenis pertama atau bagian pertama dari mad, yaitu apabila ada alif, ya, terletak sesudah fathah atau ya sukun terletak sesudah kasrah atau waw sukun sesudah dhammah, ya, maka hukum bacanya disebut mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i itu artinya biasa. Jadi panjangnya biasa, madnya mad biasa. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus sepanjang 2 harokat. Apa itu 2 harokat? 2 gerakan huruf atau disebut 1 alif. Contoh, di sini ada mad waw sukun. Bacanya u-nya jadi panjang, nu-nya jadi panjang 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu sepertinya 2 ketukan. Jadi kita bisa membacanya dengan cara mengukur dengan mengetuk, seperti 2 harokat berarti ku, lu, gitu ya. Contoh yang lain, fihi, ada ya sukun di sini setelah kasroh, maka fi ini akan menjadi panjang, ya. Membacanya 2 harokat atau 2 ketukan, fihi, gitu ya. Begitu juga dengan ada alif setelah fathah, maka ma ini menjadi panjang 2 harokat, malun, gitu ya. Contoh berikutnya, ada dhammah setelahnya waw sukun, maka nu ini akan menjadi panjang. Ada ya setelah kasrah, maka hi ini akan menjadi panjang. Ada alif setelah fathah, maka ha ini akan menjadi panjang. Contohnya ya, jadi bacanya nuhiha, gitu ya, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan mad tabi'i, mad biasa, yang artinya mad itu sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan atau disebut 1 alif. Contohnya seperti tadi, ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada mad yang kedua, jenis mad kedua, yaitu apabila ada mad tabi'i yang tadi, ya, mad tabi'i seperti tadi contohnya, itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, maka hukum bacaannya disebut mad wajib muttasil, ya. Apa itu mad wajib muttasil? Cara membacanya wajib panjang sepanjang 5 harokat, 5 ketukan dah ya, atau 2,5 kali mad tabi'i, 2,5 kalinya mad yang tadi ya, atau 2,5 alif. Karena apa? Muttasil itu artinya bersambung.
ya. Mat artinya panjang, wajib artinya wajib. Jadi mat wajib bersambung. Contohnya ya biar lebih jelas. Di sini ada alif setelah fathah, maka wa ini bacanya panjang. Tetapi karena setelah alif ini ada hamzah, maka panjangnya tidak sama dengan panjang mat tobi'i yang tadi. Ya, karena di sini ada mat tobi'i, yaitu ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah, maka panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Contoh bacanya seperti sawaun. Contoh yang lainnya yaitu mat tobi'i, ada waw setelah dhamma bertemu dengan hamzah, maka bacanya menjadi panjang 5 ketukan surah, gitu ya. Berikutnya juga sama, ada mat tobi'i, ada alif setelah fathah, setelahnya ada hamzah. Jadi membacanya ja. Berikutnya sa waro dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang ada dalam Al-Quran diberi tanda seperti gelombang atau alis, biasanya orang menyebutnya, atau alif terbang, ya. Jadi ada yang melengkung seperti fathah tapi melengkung di atas alif, itu menandakan bahwa itu ada mat wajib muttasil, dibaca panjang, lebih panjang dari mat tabi'i. Kemudian selanjutnya kita akan belajar jenis ketiga dari mat, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, tetapi hamzah itu di lain perkataan atau kalimat, ya. Kalau yang tadi itu di satu kalimat atau di satu kata, di satu perkataan, tapi kalau di sini di luar kalimat atau di dua kalimat, tidak dalam satu kalimat. Maka kalau yang tadi di satu kata itu disebutnya mat wajib muttasil, kalau yang di lain perkataan atau di dua kata menjadi mat jaiz munfasil. Mat itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Gimana cara membacanya? Boleh dipanjangkan seperti mat wajib muttasil yang tadi, tapi juga boleh seperti mat tobi yang biasa itu yang 2 rakaat. Tetapi seperti mat wajib muttasil yang lebih panjang tadi lebih baik. Contoh di sini ada mat tobi'i, la bertemu dengan hamzah, tapi di lain kata atau kalimat, ya. Maka membacanya boleh wala antum, ya. Boleh juga panjang wala antum, gitu ya. Terus contoh kedua ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, bacanya boleh bima unzila, boleh juga panjang bima unzila, gitu. Nah, ini ada mat tobi'i juga bertemu dengan hamzah, ada mat tobi'i ku bertemu dengan hamzah di beda kata, maka dibacanya boleh ku anfusakum atau panjang ku anfusakum, gitu ya. Ini juga ada mat tobi'i fi bertemu dengan hamzah di lain kata, lain kalimat, maka bacanya boleh fi anfusikum atau fi anfusikum, gitu ya, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan mat jaiz munfasil, jenis mat yang ketiga. Lanjut, kita akan belajar apa yang disebut dengan
mad lazim musaqqal kilmi. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Mad lazim musaqqal kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu perkataan atau kalimat, maka hukumnya disebut mad lazim musaqqal kilmi. Mad itu artinya panjang, lazim itu artinya wajib, musaqqal itu artinya diberatkan, kilmi artinya perkataan. Mad lazim musaqqal kilmi disebut juga mad lazim mutawwal, itu artinya dipanjangkan. Maka cara membacanya harus panjang selama 3 kalimat tabi'i atau 6 harokat. Apa yang itu 6 harokat? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu perkataan atau kalimat, itu namanya mad lazim musaqqal kilmi. Bacanya panjang 6 harokat. Contoh biar lebih jelas. Ini ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka dibacanya panjang. Waladhdallin, gitu ya. Ini juga mad tabi'i to bertemu dengan tasydid dalam satu kata, maka dibacanya at-tammatu, gitu ya. So bertemu dengan ho, sohonya mesti ada tasydidnya jadi as-sohoh, gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau dalam Al-Quran yang namanya mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim mutawwal ini diberi tanda seperti alis atau gelombang, atau orang biasa sebut alif terbang, sama dengan apa yang ada di mad wajib muttasil. Sama seperti apa yang ada di mad wajib muttasil. Ini dia ya, tandanya sama. Itulah apa yang dinamakan mad lazim musaqqal kilmi. Ingat-ingat, mad lazim musaqqal kilmi adalah ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya dalam satu kata, ya. Jadi dibacanya ditekankan, sebelumnya dipanjangkan dulu baru ditekankan. Misalkan ini dolin, tomatu, seperti itu dan seterusnya. Kemudian selain ada mad lazim musaqqal kilmi, ada juga jenis yang kelima yang disebut mad lazim mukhaffaf kilmi, ya. Apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun, ya, maka membacanya seperti mad lazim mutawwal, sama artinya dipanjang, dibaca sepanjang 6 harokat juga. Tapi perlu diingat, di dalam Al-Quran yang menurut hukum ini hanya satu perkataan saja, yaitu yang ada dalam 2 tempat dalam surat Yunus, yaitu perkataan yang ini. Ini gimana membacanya? Ini membacanya adalah ini panjang, kemudian ketemu dengan sukun dimasukkan ke yang sukun, yaitu lamnya sukun, maka dibacanya al-ana, gitu ya.
hanya panjang 6 harokat. Ana. Ya, seperti itulah apa yang dinamakan mad lazim mukhaffaf gilmi. Kemudian lanjut kita akan belajar jenis yang keenam dari mad, yaitu apabila ada waw sukun atau ya sukun sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah, maka hukum bacanya disebut mad lain atau madlin. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sekedar lunak dan lemas saja, seperti fathah setelahnya ya sukun, maka dibaca lain, lembut. Roibun, ya, fathah setelahnya waw sukun. Khaufun, ya, fathah setelahnya ya sukun, jadi baitun. Nah, itulah yang dinamakan mad lain, mad yang lentur-lentur saja, tidak panjang, cuman dibengkokkan. Karena lain atau lain itu artinya lunak atau lemas, jadi nggak panjang tapi roibun, khaufun, baitun. Nah, hal-hal semacam itu dinamakan mad lain. Ingat, apa itu mad lain? Yaitu apabila ada waw sukun atau ya sukun dan sebelumnya huruf berharokat fathah, ya. Itu saja kuncinya. Lanjut, kita akan belajar jenis yang ketujuh dari mad, yaitu apabila ada waqaf, ya. Waqaf apa itu? Tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf ada mad tabi'i atau mad lain, ya, maka hukum bacaannya disebut mad arid disukun. Mad arid disukun, ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama, lebih yang utamanya dipanjangkan, seperti mad wajib mutasil, yaitu 6 harokat. Yang kedua, tengah-tengahnya dibaca 4 harokat, seperti 2 kalimat tabi'i. Yang ketiga, cara membacanya pendek saja, seperti mad tabi'i biasa saja atau 2 harokat. Nah, itu yang dinamakan mad arid sukun, ya. Jadi cara membacanya boleh 3 macam, bisa panjang, bisa sedang, bisa biasa aja. Nah, kuncinya kalau ada mad atau mad lain, ada mad tabi'i atau mad lain sebelum tempat pemberhentian dari suatu ayat atau waqaf, maka membacanya di akhir bacaan sebelum berhenti itu boleh panjang sekali, boleh sedang, boleh biasa seperti mad tabi'i. Umpamanya di sini ada pemberhentian ayat, maka ini kata terakhir di sebuah ayat, maka ini ada mad tabi'i, ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibacanya boleh 3 macam, boleh panjang, khalidun, nah itu ayat pemberhentian ayat. Boleh sedang, khalidun, atau pendek, khalidun, gitu, ya.
Contoh lainnya seperti Sami'un basir. Tuh panjang karena di sini ada pemberhentian ayat. Atau sedang Sami'un basir. Atau pendek seperti matobi Sami'un basir. Dan seterusnya ya. Itulah yang dinamakan mad arid disukun. Jadi seolah-olah di sini itu ada pemberhentian ayat. Ya, ayat itu yang biasanya kalau dalam Al-Quran ada lingkaran, kemudian ada angka yang menunjukkan ayat itu ayat keberapa ya. Biasanya seperti ini, isim jamak al-muflihun gitu ya. Atau yang di belakangnya adalah mad lain. Contoh wa amanahum min khauf, boleh panjang, boleh min khauf, boleh min khauf gitu ya. Itulah cara membaca mad arid sukun yang ada 3 macam yang harus kita ketahui. Ada panjang, sedang, dan pendek. Arid itu sendiri artinya bertemu atau yang mendatang. Li itu untuk atau karena, sukun itu karena mati. Ya, seperti itu yang dinamakan dengan mad arid disukun. Kemudian kita lanjut belajar ke mad yang ke-8, yaitu apabila ada hak domir